Hai semuanya, pada kesempatan kali ini Miss Yani akan membahas terkait dengan materi serta kunci jawaban bahasa Inggris pada buku English for Nusantara kelas 7 halaman 234. Nah, langsung saja Miss Yani akan membahasnya. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan section 3, language focus. Jadi kita akan belajar terkait dengan bagian ketiga, fokus ke unsur kebahasaan. Jadi di sini ada describing room di bagian A, yaitu mendeskripsikan sebuah ruangan. Selanjutnya, when we describe a room, we can focus on the features of the room. For example, jadi di sini artinya saat kita mendeskripsikan sebuah ruangan, kita bisa fokus pada fitur-fitur ruangan ya, fitur-fitur dalam ruangan. Contohnya, yang nomor 1. The identification, we can mention the name of the room. Nomor 1 yaitu identifikasi. Kita bisa menyebutkan nama dari ruangan atau kita bisa menyebutkan nama ruangan. Contohnya, this is the school garden. Ini adalah taman sekolah. Nah, selanjutnya, my classroom is a comfortable place to study. Kelas saya adalah tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, ini merupakan kalimat mendeskripsikan sesuatu ruangan. Nah, contohnya ini kan kelas saya. Kelas saya dijelaskan kembali tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, berikutnya yang kedua yaitu site. Kita bisa mendeskripsikan suatu benda dengan menyebutkan site-nya, ukurannya. Kalau di atas tadi dengan menyebutkan identifikasi atau identifikasi pengenalan suatu ruangan. Nah, yang kedua bisa menyebutkan ukurannya untuk mendeskripsikan suatu ruangan. Ini contohnya. Langsung saja kita baca yang bagian kedua. The site we can describe if a room is large or small. Jadi di sini ruangannya yang kedua ini bisa menyebutkan ukurannya. Kita bisa mendeskripsikan sebuah ruangan itu dengan sangat besar ataupun kecil. Misalnya, contohnya ini ya, example. It is large. Itu besar. It is a big room. Itu adalah ruangan besar. Nah, ini menyebutkan site-nya dari suatu ruangan. Misalnya kita mau bilang it is a small room, bisa juga. Itu adalah ruangan yang kecil gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu the object. We can describe the thing that we can see in the room. Objek, yang ketiga ini objek, kita bisa mendeskripsikan suatu benda yang kita lihat di ruangan tersebut. Misalnya, nanti kita lihat contohnya. We can use the expression there is and there are for this description. Jadi dalam mendeskripsikan suatu benda yang ada di ruangan, kita bisa menggunakan ungkapan there is dan juga bisa menggunakan there are yang artinya ada dalam deskripsi tersebut. Contohnya, misalnya ini ya, example, contoh, there are chairs and desks for students to sit in group, ya artinya tersedia atau ada kursi dan meja tempat siswa duduk berkelompok. Selanjutnya, kalau misalkan kenapa pakai there are? Karena chairs-nya ini banyak, jamak. Kalau jamak pakainya there are. Di mana kita tandakan ada jamak? Karena pakai s di depan objek ini, di depan kata benda ini. Kata benda ini chair, kursi, maka kalau dipakai s, maka ini kursinya jamak, rame, banyak. Begitu juga desk, meja. Kalau pakai s di depannya, maka meja itu banyak. Maka untuk there ini kita gunakan there are. Sedangkan there is ini untuk tunggal, benda yang satu buah. Kalau benda lebih daripada satu buah, dua buah, dan seterusnya pakai there are. Nah, contohnya, there is a whiteboard in the front of the class. Yang artinya ada papan tulis di depan kelas. Nah, ini merupakan juga kalimat mendeskripsikan objek yang ada di suatu ruangan dengan menggunakan there is ataupun there are. Nah, selanjutnya dalam mendeskripsikan suatu ruangan, nomor 4, the activity. Aktivitas
aktivitas. We can describe when people do in the room. Nah, kita juga bisa mendeskripsikan apa yang orang lakukan di dalam ruangan tersebut. Example, contohnya, we study all subject in this room. Yang artinya, kami mempelajari semua mata pelajaran yang ada di ruangan ini. Nah, berikutnya, contoh berikutnya, the teacher walks around the room to help us learn. Guru berkeliling ruangan untuk meminta atau untuk membantu kami belajar. Nah, demikian untuk penjelasan di halaman 234. Nah, adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu kita kali ini akan mempelajari describing room, yaitu mendeskripsikan sebuah ruangan. Dalam mendeskripsikan sebuah ruangan, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut ini. Ini kesimpulan yang Miss Yani simpulkan, mudah-mudahan adik-adik mudah memahaminya. Nah, dalam mendeskripsikan suatu ruangan, adik-adik bisa mengenali dulu, identification, jadi mengenali dulu ruangan apa yang akan adik-adik deskripsikan. Contohnya, misalnya adik-adik ingin mendeskripsikan sebuah halaman sekolah, atau tentang sebuah sekolah, atau tentang sebuah ruangan kelas. Jadi bisa adik-adik sebutkan bahwa misalnya ruangan kelas saya itu nyaman untuk belajar. Nah, itu merupakan identification, pengenalannya masih umum. Selanjutnya, dalam mendeskripsi selanjutnya, adik-adik bisa menggunakan ruangan itu dengan menggunakan misalnya baik itu menjelaskan ruangan itu kecil ataupun besar. Nah, berikutnya di dalam ruangan itu misalnya ada apa? Apakah ada papan tulis, apakah ada meja, ada kursi, bisa adik-adik sebutkan di situ. Bisa menggunakan there is untuk benda yang tunggal, yang satu buah, dan there are untuk benda yang jamak, yang lebih dari satu buah. Itu perbedaannya harus dibedakan di antara there is dan there are. Nah, berikutnya adik-adik tidak hanya mendeskripsikan suatu benda yang ada di ruangan. Di sini katanya boleh juga mendeskripsikan orang yang ada di ruangan tersebut. Ini contohnya seperti ini, misalnya ada siswa yang sedang belajar di ruangan ini, ataupun ada siswa mempelajari semua pelajaran yang ada di ruangan ini. Atau bisa adik buat bahwa adik melihat ada orang yang sedang belajar bahasa Inggris di ruangan tersebut. Ataupun apapun objeknya adik yang ada di dalam ruangan tersebut bisa dideskripsikan. Nah, demikian yang dapat Miss Yani bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you on your watching. See you on the next video. Bye-bye.